Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotati. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja ya. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang berkaitan lagi-lagi tentang hutang. Kenapa? Karena memang menurut saya nih ya, perkara hutang ini benar-benar tidak bisa kita sepelekan. Di perkara hutang ini benar-benar kita harus berjuang keras. Otak kita ini benar-benar harus kita peras, kita harus banting tulang, harus memikirkan bagaimana caranya agar semua hutang-hutang kita itu segera kita selesaikan. Apalagi pinginnya kita itu ketika punya hutang itu kan pingin sekali agar semua yang hutang yang ada pada kita itu bisa cepat terselesaikan. Tapi faktanya tidak semudah itu teman-teman semuanya. Butuh proses, butuh perjuangan, butuh kerja keras yang kuat sehingga kita bisa menyelesaikan semua beban hutang yang sedang kita tanggung. Ada apa ya? Saking banyaknya WA yang masuk ke saya itu ya, saya akhirnya berpikir bahwa eh, hutang ini benar-benar menjadi hinaan lah buat diri kita gitu. Kenapa? Karena memang ketika kita punya hutang itu kan kita susah tidur nggak bisa, kemudian makan pun nggak enak gitu. Apalagi eh, kita nggak punya uang untuk bayar ya. Seperti dulu saya gitu ya. Besok harus menyiapkan uang 9 juta sementara uang tidak ada sama sekali gitu kan. Itu rasanya saya tahu benar itu gimana rasanya gitu. Takut, kemudian eh, ya stres, putus asa, sudah semuanya lah gitu. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman semuanya, nggak ada jalan yang lain, nggak ada cara lain tuh kecuali kita kembali ke Allah, karena kita tidak bisa mengatur dunia ini. Dunia ini itu yang mengatur Allah, semuanya Dia. Segigih apapun kita, sekencang apapun usaha ikhtiar yang kita lakukan, kalau memang Allah belum berkehendak, masalah itu tidak selesai teman-teman semuanya. Dulu saya bahkan sudah diambang putus asa ya, karena segala ikhtiar sudah saya lakukan itu dari 2017 sampai 2021 itu saya benar-benar babak belur teman-teman semuanya ya. Artinya tidak semudah eh, yang kita pikirkan gitu. Benar-benar kita harus memikirkan dari mana lagi jalannya. Ya kadang-kadang harus berbohong gitu kan untuk bisa membayar hutang kita gitu, padahal misalkan bulan ini bisa kita bayar, bulan bulan depannya besok kita harus memikirkan lagi. Banyak kebohongan-kebohongan yang kita lakukan demi untuk menutup hutang kita. Berbagai cara lah juga saya lakukan, yang pada akhirnya pun saya mentok dan saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya saya menyerah. Dan menurut saya nggak ada cara lain ya teman-teman semuanya kecuali memang menyerah total, dan mau nggak mau juga kita harus menerima segala resiko itu. Itulah konsekuensinya yang harus kita tanggung kalau kita memang sudah terlibat hutang, apalagi hutang riba ya. Ini masya Allah, ampun teman-teman semuanya. Makanya semua WA yang masuk ke saya itu jadi renungan, bahkan jadi pelajaran. Ada hikmah tersendiri yang saya dapatkan bahwa selesai dari ini ya, saya berharap gitu kepada teman-teman semuanya ya yang mendengarkan video inilah, jauhilah hutang sebisa mungkin, jauhi hutang gitu. Dan untuk solusi menurut saya ya, kalaupun selama ini banyak sih ustadz kita, guru kita mengajarkan banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin sholat tahajud, banyakin sholat duha, ya sudahlah kerjakan semampunya. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa memaksa kehendaknya Allah. Kalaupun kita sudah mengamalkan semua itu, istighfar, kemudian sholat tahajud, kita kencengin, bahkan amalannya itu kita polkan ya. Kalau memang belum waktunya masalah itu selesai, nggak bisa selesai juga teman-teman semua. Nah, jalan satu-satunya ya memang kita harus menerima dulu. Terima dulu, sabar dulu, ridho dulu, nggak ada yang lain. Terus kalau nggak seperti itu kita mau kemana? Ada tuh yang nelpon saya ya, dari Bekasi itu. Oh, dari mana ya? Dari Kalimantan, bukan Bekasi gitu. Namanya Pak Suryono gitu. Ya mudah-mudahan beliau mendengar ini ya. Beliau telepon saya tuh, beliau punya hutang 19 miliar, punya hutang gitu. Saya nggak tanya itu untuk apa, tapi pengakuan beliau tuh punya hutang 19 miliar. Dan beliau pun lari, keluarga di Palembang, beliau di Kalimantan gitu. Kalau saya nggak salah ya. Mudah-mudahan beliau melihat ini gitu, video ini. Dia cerita bahwa dia sudah mentok, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Nelpon ke saya, dia cerita berbagai awal cerita kenapa dia sampai berhutang itu.
Nah, singkat cerita bahwa dia pingin segera cepat keluar dari masalah itu, apalagi dia kangen kali dengan keluarganya ya. Karena sudah hampir 2 tahun tidak ketemu dengan keluarga, yaitu tadi karena hutangnya sampai 19 miliar, akhirnya pun dia melarikan diri ya. Eh, Ya saat itu saya cuma bilang, Pak, nggak ada jalan terbaik kecuali kembali ke Allah. Tidak ada jalan terbaik itu kecuali ya menerima gitu. Kemudian dia jawab, kalau saya terima Pak, saya di penjara, terus mau gimana, mau kemana lagi larinya? Ya itulah konsekuensi dan itulah resiko yang harus kita tanggung. Ya kalaupun misalkan saat ini Bapak merasa nyaman gitu ya dengan pelarian itu ya karena nggak bisa bayar utang gitu, ya silakan saja. Tapi menurut saya sampai kapanpun kalau kita memang tidak berani ya untuk maju untuk menghadapi itu semua, ya akan begitu-gitu aja gitu. Ya memang berat, saya akui lagi-lagi berat, nggak semudah kita membalikkan telapak tangannya. Dulu itu ya ketika saya bilang ke Allah, ya Allah, jika memang engkau belum mengizinkan aku untuk bisa melunasin semua utang-utangku, nggak apa-apa ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Aku berusaha untuk yakin kepadamu, aku berusaha untuk ikhlas, untuk ridho, untuk sabar menerima semuanya. Tahu nggak teman-teman yang terjadi apa? Itu ketika saya mengucapkan itu, masalah itu makin datang, masalah itu makin bertubi-tubi datang, bukan solusi yang saya dapatkan. Saat itu saya kencangin sholawat, saya kencangin istighfar, berharap supaya jalan keluar itu dapat. Akhirnya tahu nggak apa? Masalah itu makin banyak datang. Padahal saya itu sudah berusaha untuk menyerah, berusaha untuk menerima, untuk ridho, untuk sabar. Tapi apa? Solusi saat itu belum saya temukan. Justru masalah itu makin banyak datang, yang menagih, yang meneror itu makin luar biasa ya. Hingga saat itu tuh saya benar-benar diambang putus asa, nggak tahu lagi. Sampai saya tuh pernah, ya Allah harus gimana lagi nih gitu. Ya ternyata dengan posisi seperti itu akhir saya nggak bisa lagi berpikir gitu ya, sudah benar-benar buntu, sudah benar-benar down, sudah benar-benar terpuruk sekali. Akhirnya saya nyerah total pun itu tadi, saya akhirnya nggak mau memikirkan itu lagi gitu. Ya makan nggak enak, tidur nggak bisa, setiap hari telepon masuk, tiap hari nagih orang ada gitu. Saking banyaknya beban itu akhirnya saya tidak berpikir itu lagi, total nyerah. Dan itu saya ingat tepat di 2021, tahun 2021 di bulan Mei itu kalau saya nggak salah. Itulah baru mulai saya memahami bahwa salah satu tanda hutang kita itu lunas, akan segera lunas. Ini pengalaman saya, yaitu kita saking sudah paniknya, saking sudah nggak tahu harus lagi berbuat apa, kita sudah tidak lagi memikirkan kita hutang kita, tidak, tapi yang kita pikirkan itu sudah, ya sudahlah ya Allah, terserah, ampunan Allah saja. Makanya berkali-kali saya bilang jangan cari solusi lah, jangan sibuk memikirkan solusi, tapi sudahlah cari saja ampunan Allah, terus saja beristighfar dengan kondisi apapun. Ya dipaksa, harus dipaksa lah, karena nggak ada cara lagi teman-teman semuanya, nggak ada cara yang terbaik lagi kecuali memang kita harus kembali ke Allah. Ya kan lagi-lagi saya bilang ya, kalau seandainya bunuh diri itu diridhoi Allah dan boleh, mungkin saat itu saya sudah bunuh diri gitu. Tapi kan nggak mungkin, apalagi kalaupun kita melakukan tindakan itu, apakah kita yakin masalah kita akan selesai? Apakah kita yakin hidup kita itu akan tenang? Belum tentu, justru makin sulit. Maka ya, saya tetap menyampaikan ke teman-teman semuanya, ya berusahalah untuk yakin, berusahalah untuk memacu diri, memotivasi diri. Selalulah katakan insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah saya bisa. Karena saya juga dulu begitu ya. Kan saya katakan gak semudah kita membalikkan telapak tangan. Menerima itu berat sekali. Kemudian ikhlas itu ridho, ikhlas sabar ridho itu berat sekali teman-teman semuanya. Gak semudah itu. Ketika kita sudah memaksa supaya kita terima, supaya kita sabar, dan saya nggak bisa lagi saya bilang teman-temannya, nggak segampang itulah. Artinya memang kita butuh, benar-benar butuh perjuangan, benar-benar menguatkan hati dan jiwa kita ini, bagaimana kita itu bisa bertahan gitu. Makanya udahlah, kalaupun teman-teman sudah berusaha cari solusi sana sini, tanya ke teman, tanya ke saudara, kemudian nggak ada solusi yang didapatkan, jalan satu-satunya sudah kembali ke Allah, mentok, menyerah total. Ya sudahlah ya Allah, terserah engkau. Kalaupun saat itu, kan sudah saya bilang, kalaupun saat itu saya harus digebukin misalnya ya, ya sudah saya terima. Bahkan sudah nggak mampu lagi otak saya menampung, yaitu menerima apa ya,
menerima segala hinaan, terus ancaman, teror segala macam. Akhirnya saya nggak memikirkan itu lagi, ya sudah lewat, terserah engkau. Akhirnya dikira orang-orang yang menagih saya itu saya sudah tidak peduli, padahal sebenarnya enggak, saya sudah nggak tahu lagi memikirkan cara bagaimana. Dikira pihak-pihak yang saya pinjamin utangnya itu saya tidak lagi berniat, padahal tidak, itu karena saya kebingungan dan saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Makanya ketika itu saya dimaki, saya diomelin, saya dihina, saya diam aja. Siang saya diomelin, dihina, diancam, malam saya nangis, berdoa. Kadang-kadang saya, ya Allah, merasa berdoa kayaknya sia-sia. Kemudian saya sholat tahajud, saya sholat hajat, saya sholawat, saya istighfar, saya melakukan amal-amal itu, saya merasa seolah semuanya itu sia-sia, kok nggak ada pertolongan Allah, sampai sebegitu teman-teman semuanya. Tapi ternyata itu tadi ya, kembali di 2021 bulan Mei itu, disitulah baru saya paham bahwa ternyata Allah makin memberikan kita kesulitan ketika kita sudah belajar menerima, belajar ikhlas. Ternyata disitulah Allah ingin cepat menyelesaikan persoalan yang ada pada kita. Artinya ya sudah, masalah itu terus diberi sehingga kita tahan nggak, kita kuat nggak untuk menghadapi itu semua. Kalau saat itu benar-benar saya nggak menguatkan hati, saya nggak memacu diri saya, mungkin saya juga sudah mengambil jalan lain ya. Tapi alhamdulillah saat itu saya benar-benar dikuatkan oleh Allah, walaupun dengan terpaksa, walaupun dengan banyak air mata gitu ya. Alhamdulillah di 2001 itu baru mulai terbuka, baru mulai saya mengerti bahwa oh ternyata maksud Allah begini. Allah nggak menunda-nunda lagi hukumannya, kira-kira ditimpakan semua masalah itu kepada kita sampai kita kebingungan, solusi seolah ditutup, jalan keluar seolah ditutup, kemudian petunjuk seolah ditutup, semua ditutup. Yang ada cuma satu, pasrah total. Nah disitulah saya pahami bahwa oh ternyata maksud Allah begini. Ternyata kita benar-benar harus menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita, benar-benar meyakini bahwa kita ini lemah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, kita ini hanya makhluk Allah yang hina. Disitulah saya pahami bahwa salah satu kenapa kita banyak masalah itu diberikan Allah, supaya kita juga menyadari bahwa kita ini makhluk Allah yang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan disitulah saya baru paham bahwa oh timbullah bahasa terima kasih ya Allah, kalau tidak begini mungkin saya tidak paham, terima kasih ya Allah, kalau tidak begini mungkin saya tidak kuat, tidak ridho, tidak ikhlas. Disitulah jalan keluar mulai terbuka. 2017 sampai 2021 itu saya babak belur teman-teman semuanya ya. Apa ya, banyak merenung, saya sendiri, banyak diam, mau cerita nggak berani ke orang lain. Paling itu guru saya ya, tuh beliau tuh sangat, ya walaupun dulu sarannya hanya sudah hadapi, terima, sudah terima, sabar, ridho, selalu itu aja. Kan pernah saya bilang ya, sempat tuh saya kecewa, bahkan saya sempat marah ke beliau itu ya. Diminta solusi, yang dijawab hanya terima, sabar, ridho. Ternyata benar teman-teman semuanya, nggak ada cara yang lain. Mau kemana lagi kita lari? Nggak ada. Dan bukan kita yang mengatur dunia ini teman-teman semuanya, tapi Allah, Dia yang mengatur segalanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun saat ini teman-teman sedang terpuruk ya, besok harus bayar utang, tapi nggak punya uang, ya sudah, jalan satu-satunya itu ya sudahlah, hadapin saja. Tapi ya cobalah berikhtiar dulu, ya pinjam ke teman atau kemana. Tapi kalau sudah tidak kita temukan itu, ya sudahlah, pencet tombol pet, ya Allah aku pasrah, aku ridho. Ya sudah, diomelin, dihina, diancam, diusir dari kontrakan misalnya, ya terus kita mau ngapain lagi? Suka nggak suka, terima nggak terima, ya itulah kehidupan, ya inilah dunia, ya inilah dunianya milik Allah, ya inilah Allah yang atur semuanya. Mau amalan apapun yang kita kerjakan, kalau saat itu Allah belum mengizinkan kita untuk bisa menyelesaikan semua masalah kita, nggak akan bisa. Tapi kalau kita ya berani memaksakan diri untuk menerima, kemudian untuk pasrah, untuk sabar, untuk ridho, saya yakin sih dengan kepahitan apapun, dengan kesedihan apapun, dengan kesulitan apapun, insya Allah sedikit di dalam hati kita itu akan ada kekuatan, akan ada keyakinan timbul, insya Allah Allah akan menolong gitu. Makanya sesuai pengalaman yang saya alami dulu, saya sampaikan kepada teman-teman, teruslah pacu diri. Walaupun kita dalam keadaan lemah, walaupun dalam keadaan kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, teruslah katakan insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah kuat.
Karena dulu saya kalau membayangkan masalah saya itu saya benar-benar gak sanggup gitu. Tapi ternyata setelah saya jalanin, oh iya, ternyata Allah sudah mengukur semuanya. Allah nggak mungkin itu memberikan ujian di luar dari batas kemampuan kita, dan itu benar teman-teman semuanya. Dan saya memahami itu, dan saya merasakan itu, bagaimana pedihnya, bagaimana pahitnya, bagaimana stresnya, bagaimana pokoknya semua bagaimana lah, ketakutan, khawatir, cemas, terus apalagi namanya itu ya, pokoknya saya sudah rasakan itu. Maka ya sudah, nggak ada jalan lain kecuali kita kembali ke Allah gitu. Ya kalaupun teman-teman lari misalnya ya, melarikan diri gitu karena terjerat hutang, ya sudah, coba aja silakan tuh. Apakah Anda tetap tenang di sana? Ya kalaupun Anda ke sana lari misalnya berniat untuk cari duit dulu atau cari pekerjaan, ya silakan. Ya syukur-syukur dapat, kok tidak mau kemana lagi. Dan itu akan terus menjadi bayangan kita ya, karena kita terjerat hutang gitu. Belum lagi kita memikirkan anak kita, istri kita gitu. Ya sudahlah teman-teman semuanya, nggak ada lagi cara yang terbaik menurut saya. Bahkan itu ada yang bertanya, Pak ada nggak cara instan? Yang nggak ada. Saya bilang nggak ada. Semuanya butuh proses, semuanya butuh apa ya, nggak segampang, nggak secepat yang kita pikirkan. Misalnya hari ini kita berdoa gitu, ya Allah lunasin utangku, besok lo, nggak bisa seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Semuanya butuh proses, butuh anak tangga, melangkah. Kan saya bilang tadi begitu, saya bilang ya Allah, jika memang engkau belum mengizinkan aku untuk melunasin semua utang-utang ini, ya sudah, nggak apa-apa, aku ikhlas, aku ridho. Itu selesai saya katakan, bukan solusi yang saya dapatkan, justru masalah makin banyak, makin berat, makin babak belur saya di situ. Tapi lagi-lagi saya katakan, ya kalau kalau saat itu saya nggak benar-benar menguatkan hati, nggak menguatkan jiwa, mungkin saya sudah ngambil jalan pintas yang itu ya, bunuh diri atau lain. Tapi ya alhamdulillah ada sedikit kekuatan yang diberikan oleh Allah dalam hati kita gitu ya. Apalagi itu tiap hari saya selalu manggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah di atas saja itu udahlah gitu, sholat nangis, kemudian belum lagi kalau melihat teman-teman yang lain kok hidupnya enak, nggak kenapa sih saya begini, terpuruk lihat, pokoknya segala macamnya lah. Dan saya sudah alamin itu teman-teman semuanya. Ya lagi-lagi lah, nggak ada jalan lain teman-teman semuanya. Yang saat ini sedang down, yang saat ini sedang terpuruk, yang saat ini sedang stres, bahkan hampir putus asa, ya saran saya cuma satu, pasrah total, pasrah pol, nggak ada jalan yang lain, nggak pakai tapi. Kan ada tuh yang bilang, ya Ustadz saya sudah berusaha ikhlas, saya sudah berusaha sabar, saya sudah berusaha menerima, tapi kok gini, kalau ada tapi itu belum pol namanya. Teman-teman bayangin dari 2017 ke 2021 itu bagaimana rasanya itu. Saya tersiot-siot, saya itu jungker balik, saya itu babak belur ya. Tiap hari dapat ancaman, tiap hari dapat hinaan, tiap hari harus gimana nih kalau nggak dibayar, wah pokoknya saya nggak bisa bayangin lah. Tapi ya itu, makanya kenapa saya gampang nih ngomong gini sama teman-temannya, sabar, ridho, ikhlas, karena saya juga mengalami itu. Justru saat itu, kalau sayang itu lagi saya bilang, kalau saya nggak memacu diri saya ya, ya nggak setiap hari sih saya itu berani, kadang-kadang saya takut juga gitu kan. Tapi karena memang keterpaksaan, awalnya takut, akhirnya saya beranikan, ya sudah, akhirnya saya nyemplung, berani sekalian gitu. Ya sudahlah teman-teman semuanya, terus mau diapain lagi, toh dunianya ini milik Allah, toh dunia ini yang mengatur Allah, toh dunia ini juga bukan sesuka hati kita, semau kita, nggak bisa. Semuanya Allah yang atur, bukan kita yang atur. Jadi tetap saya apa ya, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, ya jalan satu-satunya, paculah diri kita, kemudian fokuslah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan solusi dulu. Karena insya Allah ketika kita fokusnya minta ampunan, solusi itu pasti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira hukuman kita itu kita jalani dulu lah. Kita sedang dihukum ya oleh Allah akibat dosa kita, ya anggap aja begitu ya bahasanya ya. Anggap saja, ya nikmatin sajalah, sepahit apapun, sesetres apapun, seenggak enak apapun, ya itulah kehidupan. Ya itulah resiko yang harus kita tanggung, yang harus kita terima. Gak ada cara lain. Makanya terima dulu, sabar dulu, ridho. Ya kalaupun nggak masuk karena ini, Anda mengamalin sholawat misalnya, istighfar, itu juga butuh kesabaran, butuh kekuatan. Nggak serta-merta dalam 30 hari kita ngamalkan. Ya ada sih banyak juga yang berhasil, tapi banyak juga yang tidak, seperti dulu saya.
Riyadoh sholawat sampai 40 hari. Setelah saya amalkan sampai 40 hari, toh jalan keluar belum ada. Justru yang ada itu makin masalah, makin ribet. Justru ancaman, hinaan itu makin menjadi-jadi, sehingga pokoknya babak belur saya teman-teman semuanya, nggak ngerti harus berbuat apa lagi. Ya kira-kira saat itu, saat saya harus digebukkan, saya udah nyerah total, nggak melawan saya. Disitulah saya dipencet bel, tet, dah nyerah. Sudah saya dimaki, dihina, ya malam nangis, siang itu ditelepon, ya sudah ditelepon, saya lihat handphone hidup, angkat, halo, dimarahin, entah apa dibilang gitu ya, saya nggak punya uang, gimana segala macam. Ya udah saya diam, terserah, di mana kamu ini, ya udah saya di sini, datengin maki-maki segala macam, ya udah saya terima itu. Kemudian apa, setelah sendiri saya nangis, ngadu, ya Allah harus gimana lagi. Ibadah semua sudah saya lakukan, bahkan pol ya, tahajud 11 rakaat, sholat duha 12 rakaat, sholat wajib itu full, qobliyah ba'diyah saya kerjakan, baca Quran itu satu hari 5 lembar, surah Al-Waqi'ah, Yasin, Ar-Rahman, apalagi yang 4 surah itu ya, apa surah itu Tabarok, itu saya baca semuanya, saya kerjakan semuanya, puasa Senin Kemis. Tapi saat itu ya, saya nggak temukan jalan keluar. Dan menurut saya pada akhirnya, belajarlah menerima dulu, belajarlah ikhlas dulu, belajarlah ridho dulu, belajarlah sabar dulu, itu gak ada yang lain. Oke, baik teman-teman, itu aja ya. Karena saya kenapa ya, mohon maaf ya kalau kata-kata saya entah apa nggak jelas kemana-mana ya, tapi karena saya terima WA itu, bahkan banyak tuh WA yang belum saya buka kan, karena masalahnya juga yang ditanya itu berputar di situ-situ aja gitu. Yang inti jawaban dari itu ya cuma satu, belajarlah menerima, belajarlah ikhlas, belajarlah sabar, belajarlah ridho, itu aja gitu. Yang menanya pun rata-rata sudah mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, tapi belum jalan keluar, belum ditemukan, sama seperti saya dulu. Bahkan saya tuh 40 hari, bahkan lebih full lagi saya mengamalkan itu, saya nggak temukan jalan keluar, justru masalahnya makin banyak. Tapi ada sedikit kekuatan hati itu untuk mengatakan bahwa insya Allah bisa, insya Allah terlewati, insya Allah Allah menolong. Itu yang saya rasakan ketika selesai mengamalkan sholawat misalnya malam gitu ya, hati tenang. Besok ketika menghadapin yang mau menagih tapi belum ada uang, takut lagi, cemas lagi, bingung lagi, stres lagi, sehingga kadang-kadang makan pun saya saat itu bener-bener nggak terkontrol ya. Ya gimana mau makan, memikirin hutang ya. Ya begitulah, malam sholawat, istighfar, siang belum mendapat solusi, belum ada jalan keluar, ditelepon, diteror, dimaki-maki, malam nangis lagi, ya begitu. Bahkan kan pernah saya bilang, saya saking menyerahnya itu ya, saking mungkin kesalnya, marahnya gitu sama Allah, saya pernah menentang takdir, saya nggak sholat itu pernah 1 bulan lebih. Karena ya itu saya putus asa, ya bisa dibilang putus asa lah. Kok orang mengamalkan tahajud, mengamalkan istighfar, mengamalkan salawat, kewajiban datang, sementara saya ngamalkan enggak, apa yang salah ini? Saya sampai begitu loh. Saya sampai menyatakan itu. Ya akhirnya ya sudahlah. Toh juga hidup ini bukan milik kita. Toh juga hidup ini yang atur Allah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, ya kita harus ikutin maunya Allah. Ikutin proses perjalanan kehidupan kita ini, nggak ada yang lain. Ya begitulah teman-teman semuanya ya. Ya saya mohon maaf ya, mohon maaf belum, kalau ada WA yang belum saya balas, kemudian telepon masuk nggak saya angkat, itu juga karena saya juga ya menjelaskannya kepada teman-teman yang WA itu juga kadang-kadang saya bingung, karena pertanyaan gitu, Ustadz, Pak, saya punya utang, besok harus bayar, nggak ada uang, tolong kasih pencerahan Pak, besok saya harus nyiapkan uang 5 juta, kalau nggak ada uang 5 juta saya diusir di kontrakan Pak, besok pihak bank datang, mau katanya mau menyita rumah saya harus gimana Pak, orang tua saya sudah segala macam lah. Jadi akhirnya saya pikiran saya tuh teringat di masa saya dulu gitu, makanya ini saya buat videonya. Jadi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya kata-katanya nggak jelas kemana-mana, tapi ya itulah, mudah-mudahan ditangkap maksudnya gitu ya. Ya sekali lagi saya bilang, ya sudahlah, pasrah ke Allah, nggak ada jalan lain. Anda suka nggak suka, terima nggak terima, tidak terima, ridho nggak ridho, ya itulah kehidupan, ya itu yang harus kita jalanin. Nggak ada cara yang lain, semuanya milik Allah, kita milik Allah, semuanya atur Allah, kita yang atur Allah, kita diatur oleh Allah, kehidupan kita, perjalanan kita, semuanya Allah yang mengatur, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Semuanya kita lemah, semuanya kita hina, semuanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, baik teman-teman, itu aja. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya pesan, saya teruslah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kekuatan, semoga diberikan jalan atas semua persoalan yang sedang dihadapi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.